Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Triandini dengan nomor pokok 4523210060. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan tugas akhir praktikum algoritma dan struktur data mengenai SI toko sembako yang terdiri dari struct, pointer, SDL, heapsort, B-tree, dan juga grep. Jadi, di sini pertama-tama kita menggunakan header, yaitu ada iostream, string, iomanip, vektor, dan juga list. Lalu di sini ada struktur data, yaitu type def struct dari variabel barang untuk menyimpan informasi barang. Di sini isinya ada tipe data string untuk nama barang, double untuk banyak barang, int kode untuk kode barang, dan intrp untuk harga barang. Lanjut ke struktur data untuk implementasi QA. Pertama ini ada struktur data juga dari variabel Q. Variabelnya Q, struktur datanya. Lalu di sini ada indeks awal. Q ini kita pakai integer awal. Untuk indeks akhir Q kita pakai integer akhir. Nah, barang data ini jadi si datanya ini array yang terdiri dari 10 elemen bertipe Q. Nah, jadi si barang ini kita manggil si barang terus memakai datanya ini array untuk nyimpan si barang ini. Lanjut, di sini ada membuat Q kosong dengan inisialisasi awal dan akhir menjadi -1. Jadi ini function buat Q kosong dengan parameter Q, pointer key. Di sini pointer key awal sama dengan -1. Ini juga awal dan akhir sama, parameter Q akhir sama dengan -1. Lanjut, di sini ada menampilkan daftar menu dari toko sembako dan juga harganya. Pertama, di sini ada nomor 1 sampai 11. Nama sembakonya ada dari beras, telur, minyak, tepung, gula, kopi, mie, susu, sirup, kecap, dan sarden. Di sini juga ada harganya untuk dicetak. Lalu di sini ada mengecek apakah Q kosong atau tidak. Jika ini function is kosong dengan parameter Q awal sama dengan -1. Lalu jika Q penuh, is penuh, parameter key dengan return key akhir sama dengan 9. Lanjut, di sini ada menambahkan item ke dalam Q. Jadi di sini kita pakai function pesan dengan parameter string nama barang, integer banyak barang, dan integer rp, Q, pointer key. Jika is kosong, pointer Q, maka kerjakan ini, Q awal sama dengan 0, Q akhir sama dengan 0, Q data, nama barang sama dengan nama barang, sampai si Q data, RP sama dengan RP. Jika tidak, maka lakukan if tidak is penuh, pointer Q dengan cara Q akhir sampai sini, sampai Q data, pointer Q akhir, RP sama dengan RP. Nah, jika tidak, maka akan mencetak Q penuh. Lanjut, di sini ada mencari nama barang dalam Q. Pertama di sini ada integer cari nama sama aja dengan function.
Terus dengan parameter QKey string nama barang. Lalu lakukan pengulangan integer i sama dengan Q awal jika i kurang lebih sama dengan Q akhir. Nah, jika Q data nama barang sama dengan nama barang, maka di sini akan kembali return. Jadi lanjut ada menghapus item dari Q berdasarkan nama barang. Jadi di sini ada function hapus dengan parameter Q, pointer key, string nama barang. Terus ini ada integer post sama dengan cari nama, pointer Q, dan nama barang. Jika post tidak sama dengan -1, maka lakukan pengulangan. Ini pengulangan integer i sama dengan post jika i lebih kecil daripada pointer Q akhir, maka pointer Q data i sama dengan pointer Q data i tambah 1. Di sini pointer Q akhir min, terus lanjut ke jika pointer Q awal lebih besar daripada pointer Q akhir, maka pointer Q awal sama dengan -1 dan pointer Q akhir sama dengan -1 juga. Lalu di sini cetak nama barang. Jika tidak ditemukan. Kalau misalkan ini berarti berhasil dihapus. Jika tidak berarti cetaknya tidak ditemukan. Lanjut di sini ada mengatur heap pada Q. Pertama memanggil function heap dengan parameter Q, pointer key, integer n dan integer i. Di sini ada integer largest sama dengan i, integer L sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1. Untuk integer R, 2 dikali I tambah 2. Jika L lebih kecil daripada N dan pointer Q data L banyak barang lebih besar daripada pointer Q data banyak barang, di sini juga sama. Tapi di sini pakai R. Jadi R lebih kecil daripada N dan pointer Q data banyak barang lebih besar daripada Q tapi sama dengan R. Di sini if lagi, if largest tidak sama dengan i, maka swap atau swap itu kayak menukar dua elemen dari data Q data i ke pointer Q data largest. Lalu manggil si function heap dengan parameter key, n, dan largest. Lanjut di sini ada mengurutkan Q menggunakan heap sort. Pertama di sini ada function heap sort dengan parameter Q, pointer key, int n, integer n. Terus mengurutkan. Ini melakukan pengulangan integer i sama dengan n per 2 min 1 jika i lebih besar dari sama dengan 0. Ini heap qn sama i. Nah, di sini ini kita tukar dari data q data ke q data i. Terus panggil si function heap lagi. Lanjut di sini mencetak isi q. Pertama kita panggil dulu function print q dengan parameter q key. Jika tidak is kosong, maka akan menampilkan ini. Menampilkan pesanan, nama sembako, gini-gini.
Terus melakukan pengulangan. Ini melakukan pengulangan. Lalu mencetak I tambah 1 nama barang, terus mencetak banyak barang, sama mencetak RP. Nah, jika tidak, maka akan mencetak tidak ada pesanan. Lanjut, di sini ada struktur graph untuk DFS-nya. Ini ada integer v untuk jumlah vertex, kita pakai kelas. Terus sini ada pointer yang menunjuk ke adjacency link ini. Terus ada fungsi rekursif yang digunakan. Lanjut, ini kita ada public. Terus pakai integer v untuk grafnya. Terus menambahkan ini, add edge, nambahin edge ke grafnya. Lanjut melakukan si DFS dari vertex si v. Ini konstruktor grafnya. Graph, integer v. Nah, ini membuat new list. Jadi kita menambahkan edge dulu ke grafnya, memanggil function graph, nambahin edge, integer v dan integer w. Jadi nambahin si w ini ke listnya v. Lanjut ke fungsi DFS. Sini bisa menandai node saat ini sebagai visit dan dicetak. Cetaknya gini. Jika si visit itu tuh betul. Terus mengunjungi node yang terhubung dengan node saat ini. Nih. Jika ini melakukan pengulangan, jika I tidak sama dengan si adjektif V ini, adjacency, lanjut ke fungsi DFS. Ini manggil function graph, terus DFS, parameter integer V, ini membuat new bool, terus melakukan pengulangan integer I sama dengan 0 jika I lebih kecil daripada V. Lanjut, di sini ada ke fungsi utama. Pertama, integer main, terus membuat objek key dari Q, terus memanggil function buat Q kosong, ini integer, variabel pilih, dan juga N. Ini jika benar, maka lakukan cara di bawah ini. Pertama ada cetak selamat datang, terus ada lihat daftar sembako, pesan, lihat pesanan, cari pesanan, hapus pesanan, sampai exit. Lalu di sini ada input pilih untuk memilih menu. Jika pilih sama dengan 1, ini, maka panggil function daftar menu. Jika pilih sama dengan 2, maka panggil function daftar menu, ini, lalu input I, dan juga input banyak barang. Lalu di sini ada switch lagi. Jika I sama dengan 1, maka
pendeklarasian nama barang itu sama dengan beras. Untuk harganya, harga berasnya misalkan 70.000 dikali banyak barang. Lalu panggil function pesan dengan parameter nama barang, banyak barang, harga barang, dan key. Ini jika I sama dengan 2, nama barang, pendeklarasian nama barang sama dengan telur. Untuk harga barangnya 30.000 dikali banyak barang. Ini semuanya dari case 2 sampai case 11 ini sama, jadi nama barang deklarasinya ini ada telur, minyak, tepung, gula, kopi, mie, sirup, kecap, sarden. Itu untuk deklarasi nama barang. Untuk harga barangnya tinggal dikali banyak barang dari si harganya ini. Untuk dipesan tinggal nama barang, ini panggil function pesan, terus dengan parameter banyak barang, nama barang, harga barang, dan key. Sampai case 11. Lanjut ke lanjutan case 2, yaitu jika pilih 3, jika pilih sama dengan 3, maka panggil function print q dengan parameter key, lalu stop atau break. Jika pilih sama dengan 4, maka input nama barang, ini input nama barang, jika pos tidak sama dengan -1, maka ini cetak pesanan ditemukan pada posisi ke pos +1. Jika tidak, pesanan tidak ditemukan. Lanjut ke jika pilih 5. Jadi jika pilih 5, maka masukkan atau input nama barang. Terus panggil function hapus dengan parameter q dan nama barang. Untuk jika pilih sama dengan 6, panggil function heap short dengan parameter dan key akhir ditambah 1. Dan juga panggil function print q. Nah, jika pilih sama dengan 7, maka input v, terus lakukan while atau pengulangan. Jika ini, jika v sama dengan -1 dan w sama dengan -1, maka stop pengulangan. Terus ke case 8, atau jika pilih 8, maka mencetak terima kasih telah melakukan program ini. Jika tidak, melakukan pilihan tidak valid dan program berhenti. Jadi cukup untuk hasilnya. Kita run dulu. Nah, jadi ini pertama ada lihat daftar sembako, pesan, lihat pesanan, cari pesanan, hapus pesanan, urutkan, terus ada DFS juga, lalu ada exit. Sekarang kita pilih untuk lihat daftar sembako. Di sini ada nomor, nama sembako, dan harga. Ini daftarnya, ada 11. Terus misalkan kita ingin pesan. Kita ingin pesan, set nomor 2. Pilih nomor sembako, misalkan mau nomor 1, beras.
jumlahnya 2. Misalkan mau pesan lagi, pencet 2. Nomor sembakonya misalkan mau nomor 6, itu copy. Jumlahnya 12. Terus 10. Jumlahnya 5. Bisa, habis itu kita pencet nomor 3 untuk lihat pesanan. Nah ini. Ada beras, kopi, kecap. Banyak jumlahnya, ada 2 ini yang tadi kita input. Lanjut, misalkan kita ingin urutkan, misalkan. Ini langsung terurut. Dari banyaknya jumlah juga. Ini B dulu, kecap, baru kopi. Tadi di sini kan kopi, kecap, di sini udah terurut. Lanjut, misalkan kita mau cari pesanan. Kita cari kopi. Bentar. Nah, di sini tulisannya ada kopi pesanan ditemukan pada posisi ke-3. Lanjut, misalkan kita ingin hapus pesanan. Misalkan mau dihapus beras. Nih. Pesanan untuk beras berhasil dihapus. Nah, jadi tinggal 2. Kalau kita mau lihat pesanan kita lagi. Terus lanjut ke contoh di FS-nya. Ini jadi selesai. Untuk selesai. Nah, ini masukkan vertex awal untuk DFS. Hasil DFS 3. Misalkan untuk exit, kita pencet 8. Jadi terima kasih outputnya. Terima kasih telah menggunakan program ini. Untuk algoritma dan pseudocode-nya. Jadi ini untuk pseudocode-nya. Ini deklarasi function, deskripsi, terus ada deklarasi variable function pesan, deklarasi variable function hapus, terus ada function heap short, terus variable function print q, grab, sampai di sini ada buat q kosong juga while true, sampai di end while. Lanjut ke algoritmanya, ini dari membuat struct atau struktur sampai di nomor ke sini nilai variabel, nama barang 179 di selesai. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.